Haleluya. Shalom untuk semua rekan-rekan baik yang berada di sini, juga untuk rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online. God bless you all. Hadirat Tuhan juga menjamah rekan-rekan juga. God bless you. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Dan saya bersyukur kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena pengorbanannya, Dia berikan kita otoritas, kesempatan untuk boleh menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 12, kitab Yohanes pasal 1 ayat 12, Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang menerima nama Tuhan Yesus, dia diberikan kuasa, otoritas menjadi anak Allah. Amin. Saudara dan saya semua kita adalah anak-anak Allah. Karena itu kita boleh berkata kepada Allah yang hidup, Bapa kami yang di sorga. Saudara tahukah bahwa di dalam dunia ini hanya orang yang beriman pada Tuhan Yesus bisa berkata Allah itu Bapa kita. Saya tahu dari mana. Karena firman Tuhan di dalam Korintus tercatat bahwa kita bisa menyebut Tuhan Yesus itu Tuhan. Kita bisa menyebut Bapa itu karena Roh Kudus yang diberikan di dalam kita. Roh Kudus diberikan ke dalam kita sehingga kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Itu ditulis kembali di dalam kitab Roma. Haleluya. Jadi satu anugerah. Saudara dan saya boleh menyebut Allah itu Bapa. Di dunia ini banyak orang memanggil Allah. Kalau di Jepang kami sama. Dan bahkan bagi mereka mungkin banyak ribuan kami sama. Ya, bangsa-bangsa yang lain menyebut Allah, Allah. Tuhan, Tuhan. Tetapi hanya kita. Karena Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Kita bisa berseru bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Bapa kita. Saya berharap ketika kita beribadah, saudara merasakan bahwa kita ini datang menjumpai Bapa kita. Haleluya. Senang, seharusnya kita senang ketemu Bapa. Kalau saudara dan saya punya hubungan yang sehat dengan Allah, hubungan sehat yang dengan satu sama lain, kita ingin senantiasa berjumpa dengan Allah kita. Kita ingin senantiasa mendekat kepada Bapa. Adalah satu sukacita. Kita boleh memanggil Allah itu Bapa kita sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, saya bersyukur bahwa jemaat yang digembalakan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Juga saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ibadah sore hari begini itu paling gak gampang, saudara. Waktu jam ngantuk, ini perubahan cuaca, ya. Enggak gampang, saudara. Tetapi saudara bersedia datang beribadah itu satu anugerah. Haleluya. Saudara memilih untuk beribadah, saya bersyukur. Ini waktu yang tidak mudah. Enak tuh ibadah pagi, saudara, atau sekalian sore gitu ya. Tetapi tengah hari ini jam yang kita dari gereja Jepang ada, kita boleh pakai, kita bersyukur. Haleluya. Kita bersyukur. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan kita tidak pernah tertidur, terlelap. Tidak pernah ngantuk. Kalau Anda di sini ngantuk, by the grace of God bangun. Tuhan selalu hadir. Jam 2 siang pun Tuhan tetap tidak ngantuk. Bahkan dia menantikan puji-pujian daripada umatnya. Dia senang, bahkan firman Tuhan berkata Tuhan itu bertahta, bersemayam di atas puji-pujian umat Tuhan. Jadi kalau kita ini memuji Tuhan dengan segenap hati, Tuhan itu berkenan, Tuhan itu bersemayam. Nah, by faith, dengan iman kita harus percaya. Dan kalau kita percaya, saudara akan mengalami hal-hal yang bahkan mungkin saudara tidak pernah terfikirkan. Beriman.
kita baru menyelesaikan Paskah. Ya. Paskah minggu lalu, ibadah Paskah. Saudara ya, ada satu perkataan dari Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dan berjumpa kepada seorang muridnya yang bernama Thomas. Karena Thomas berkali-kali dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, dia tidak percaya, bahkan dia bilang, kalau tanganku belum masuk ke lubang yang bekas lambungnya, kalau aku belum masuk jariku kepada bekas paku daripada Yesus, aku tidak akan percaya. Saya bersyukur Tuhan Yesus itu pede sekali. Walaupun Thomas nggak percaya, dia datang kepada Thomas. Dia samperin Thomas, dia kasih kesempatan dan Thomas akhirnya menjadi percaya. Tapi Tuhan Yesus kasih sesuatu di dalam itu. Kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi diberkatilah orang yang belum melihat namun percaya. Haleluya, kita belum melihat lubang di jari Yesus. Kita belum melihat lubang di lambungnya. Kita belum lihat lubang di kakinya. Kita belum lihat lubang-lubang di mahkota, di kepalanya karena bekas duri. Tetapi kita percaya bahwa dia telah mati, telah dikuburkan dan telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya, kita percaya, kita percaya. Haleluya. Satu anugerah, saya bilang saudara, satu anugerah. Nah, hari ini saya akan berbicara judul khotbahnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, do you really want to follow Jesus? Sungguhkah kita ini mau mengikuti Yesus? Nanti kita lihat, kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa Yesus ini berbicara kepada para murid, orang-orang yang mulai mendengar firman Tuhan, mulai percaya, mulai ikut dia. Dia berbicara kepada mereka. Kita lihat dan kita dengar percakapan dan kita belajar dari percakapan Yesus dengan para muridnya. Karena kita adalah murid Yesus. Kita perlu dengar ini. Apa yang Yesus percakapkan antara dia dengan para murid. Haleluya, kita murid Yesus. Kita orang percaya, kita murid Yesus. Ini firman buat kita. Dan spesial Yesus tidak ngomong kepada orang yang belum percaya. Dia ngomong kepada orang yang sudah percaya. Murid Yesus yang sudah ikut dia berbulan-bulan. Nah, kita lihat. Kita mulai di firman Tuhan Matius pasal 16. Matius pasal 16. Kita mulai ayat 13. Yesus bertanya nih. Ada pembicaraan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian beberapa muridnya menjawab anu dan sebagainya. Seperti nabi-nabi, seperti Yeremia dan sebagainya. Tapi kita langsung loncat ayat 16. Ketika Yesus bertanya pada murid-muridnya, salah satu muridnya Petrus menjawab. Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba Rasul Petrus ini menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan setelah pernyataan itu, murid-muridnya mulai banyak yang percaya. Tidak semua, nanti kita lihat. Ya, mulai percaya kepada Yesus adalah Mesias, juru selamat. Mesias itu adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia, juru selamat. Mesias itu telah dituliskan, dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi kedatangan seorang juru selamat atau Mesias telah dinubuatkan, ditulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Jadi kalau saudara membaca kitab perjanjian lama, by the grace of God, minta kasih karunia,
Roh Kudus supaya Anda melihat Mesias, Juru Selamat Yesus dalam perjanjian lama. Ya. Bahkan Yesus sendiri bilang, sebelum Abraham ada, aku lebih ada. Yes, karena dia adalah pencipta. Nah, jadi kita bisa melihat Tuhan Yesus itu di dalam perjanjian lama. Ayat 20. Yang menarik ayat 20. Kemudian Yesus berkata begini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara pernah kepikir nggak ayat ini? Kenapa di dalam momen ini Yesus ini tiba-tiba melarang? Jangan cerita ya sama yang lain bahwa aku adalah Mesias. Pernah kepikir enggak? Atau saudara bingung? Praise God, kita boleh belajar dari firman Tuhan. Kenapa Yesus ini melarang pada waktu itu? Kita lihat di ayat 21 ada jawabannya di situ. Kita baca, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak imam tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini jawabannya kenapa Yesus momen itu melarang mereka menceritakan dia adalah Mesias pada momen itu, karena Yesus belum dibunuh, belum disalibkan, dan belum dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, barulah Tuhan memberitakan kepada muridnya, memberikan Roh Kudus, dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau menerima kuasa untuk menjadi saksiku, untuk menceritakan Yesus adalah Mesias. Jadi saat itu Yesus melarang karena pada waktu momen itu dia belum disalibkan, belum dikuburkan, dan belum dibangkitkan. Karena dalam perjanjian lama tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama dinubuatkan bahwa Mesias itu juru selamat itu harus menderita, dia harus mati, dia harus dikuburkan, dan dia harus dibangkitkan. Itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya. Nah, dan Yesus melarang pada waktu itu karena belum terjadi dia pada waktu itu. Nah, yang menarik dari sini ketika sejak waktu itu Yesus mulai ngomong, aku ini harus menderita. Bukan cuma sekali atau 2 kali, banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Anda bisa lihat Tuhan Yesus kasih tahu penderitaannya datang dari mana, saudara? Penderitaan Yesus datang dari tua-tua, orang yang merasa lebih pintar, lebih bisa, lebih tahu. Penderitaannya datang dari imam-imam kepala. Ini orang-orang yang disebut agamawi. Dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang merasa kepintaran dalam perjanjian lama. Ternyata musuh Yesus atau istilahnya orang-orang yang menganiaya Yesus datangnya kepada orang-orang yang merasa rohani. Yesus tidak berkata penderitaanku datang dari pendosa, penjina, perampok dan sebagainya, bukan. Penderitaanku datang dari orang-orang yang merasa kepemimpinan, tua-tua yang merasa lebih tahu, merasa lebih lama hidup, merasa lebih ngerti. Dari imam-imam, dari orang-orang yang merasa pinter-pinter kerohaniannya. Kita perlu pinter rohani, tapi kita juga perlu rendah hati. Nah, Tuhan cerita, aku akan menderita, aku akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang menarik kemudian ayat 22 kita baca, ayat 22 saudara. Bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan,
kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Satu-satunya yang berani menegur Yesus adalah Petrus. Tetapi ini teguran yang salah. Ya. Nah, saudara, ketika Petrus menegur Yesus dengan perkataan begitu, kiranya Allah menjauhkan hal ini, hal itu sekali-sekali tidak menimpa engkau. Kemudian Yesus ayat 23 berkata begini saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita lihat saudara. Pada waktu Yesus mulai ngomong secara serius kepada para muridnya. Selama ini para muridnya mengalami mujizat, mengalami kebaikan Tuhan, melihat hal-hal yang membuat mereka wow, luar biasa, luar biasa. Nah sekarang Yesus mulai serius kepada murid-muridnya dan menceritakan, aku ini akan banyak menderita. Aku akan dibunuh dan aku akan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah rupanya bagi telinga manusia mendengar perkataan menanggung banyak penderitaan. Apalagi perkataan mau dibunuh. Ini sesuatu yang mengerikan, sesuatu musibah secara manusiawi. Sehingga pikiran Petrus tidak bisa terima pernyataan Yesus itu. Bahwa dia harus menderita, dia harus mati, dan sebagainya. Bahkan dia berkata, Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal apa? Hal penderitaan, hal dibunuh. Hal itu, Petrus bahkan bernubuat, hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Seolah-olah Petrus ini lebih tahu dari Yesus. Sekali-sekali kamu tidak akan mengalami begini. Ternyata nubuatan Petrus ini salah total. Hati-hati saudara kalau dengar kata-kata nubuatan atau kata-kata yang dianggap hikmat, hati-hati. Belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati. Nah kalau mulut Petrus aja bisa dipakai, mulut Rasul, untuk berkata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hati-hati kita jaga mulut kita. Amin saudara, hati-hati. Makanya kalau saudara mendengar ada suatu masalah dengan orang lain, jangan terus ditimpalin. Jangan ditimpalin. Ya gua gak senang sama Joni nih. Saudara tahu-tahu nimpal, iya betul tuh. Gua juga gak senang sama Joni. Jadi mulai perpecahan. Hati-hati saudara. Yesus bilang aku harus mati. Aku harus dibunuh. Aku harus menderita. Petrus bilang enggak boleh. Artinya apa? Perkataan firman Tuhan ditentang. Bagi telinga manusia, kata penderitaan, dibunuh itu sesuatu yang mengerikan. Betul secara manusia. Tetapi di dalam kehendak Tuhan, belum selesai. Pernyataan Yesus, pernyataan yang dibuat oleh Petrus juga. Karena ada hari ketiga dibangkitkan. Seringkali ketika kita berada di dalam penderitaan, fokus kita itu pada penderitaan sehingga lupa bahwa akan ada kemenangan bersama Yesus. Petrus dengernya fokusnya cuma banyak menderita, mau dibunuh. Dan tiba-tiba dia lupa. Yesus yang berkata, aku juga akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau dia ingat gitu mestinya dia diam.
Tapi karena dia lupa, dia ngomong. Bahkan dia bilang, hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Engkau tidak akan menderita, engkau tidak akan mati. Makanya langsung Yesus menyadari bahwa Petrus mulutnya dipakai oleh iblis. Sehingga Yesus berkata kepada Petrus, tetapi lebih melewati Petrus, yaitu dia ngomong sama iblis yang memakai mulut Petrus. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Iblis itu selalu mau menyandung rencana Allah, mau menghalangi rencana Allah. Karena itulah iblis selalu mau menghalangi rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Selalu saudara. Dan dia pakai mulut manusia untuk menjatuhkan itu. Kemudian Yesus memberitahu apa sih yang iblis pikirkan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi iblis, perhatikan. Saya tulis begini saudara, iblis ini tidak bisa dan tidak akan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia, kata firman Tuhan. Jadi pikiran manusia kalau bertentangan dengan jalan-jalan Tuhan pasti akan dimanfaatkan iblis untuk kepentingannya demi menghancurkan manusia itu sendiri. Jadi kalau pikiran kita ini tidak belajar diubah, diperbaharui untuk menjadi semakin serupa dengan cara pikirnya Tuhan Yesus. Artinya kita ini membuka celah kepada iblis untuk memanfaatkan kelemahan kita. Petrus karena dia sebagai manusia dia tidak mau menderita, dia tidak mau dengar kata dibunuh, salib dan sebagainya. Iblis memanfaatkan cara berpikir dia. Sehingga dari mulut Petrus keluar perkataan yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Jaga pikiran kita saudara. Ingat ini Petrus, rasul yang sudah mungkin pada waktu ini sudah 2 tahun ikut Tuhan. 2 tahun setengah mungkin sudah ikut Tuhan ini. Sampai bisa berpikir begitu. Nah, Tuhan mengajak kita firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Nanti Anda catat aja di dalam note Anda. Roma 12 ayat 2 tertuliskan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, dengan cara pikir dunia ini. Tetapi berubahlah, be transformed, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Be transformed by the renew of your mind. Sehingga kita akan tahu membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Itu ditulis dalam Alkitab. Bahwa Tuhan mengajak kita untuk memperbaharui pikiran kita ketika kita ikut Yesus. Kemudian Yesus membuat pernyataan begini. Ayat 24. Kita lihat. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan, Yesus ngomong pada siapa saudara? Kepada siapa? Kepada murid-murid. Yesus ngomong kepada orang yang mulai ngikut dia nih. Mulai percaya, mulai dengar firman Tuhan. Mungkin sebagian sudah berapa bulan, kalau para rasul sudah hampir 2,5 tahun mungkin ikut Yesus pada waktu itu. Sebagian besar itu mungkin
baru 1 tahun, setengah tahun mulai ikut Yesus. Mulai mereka. Dan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku. Kan mereka sudah ikut. Tetapi Tuhan bilang, ikutnya ada sesuatu yang berbeda sekarang. Sekarang aku ngomong serius. Kalau kamu mau ikut aku, yaitu persyaratannya harus menyangkal diri. Memikul salib, tetap mengikuti Yesus. Ini yang ngomong adalah Yesus, bukan Pastor Caleb. Yang ngomong Yesus, bukan diperintahkan oleh pimpinan di IFJF. Yang ngomong Yesus bukan sekedar gereja IFJF. Bukan. Yesus sendiri berkata kepada saudara dan saya, kalau kita ini murid-murid Yesus, setiap orang yang mau ikut Yesus. Artinya ada orang yang setelah dengar ini tidak mau ikut. Memang ada, saudara. Yesus tawarkan. Mau ikut? Kalau memang mau, Yesus bilang persyaratannya dikasih tahu harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu ada bagian yang tidak mudah. Menyangkal diri. Saudara kita di sini naik kereta. Mungkin saudara sudah capek, pengen duduk. Begitu saudara mau duduk, ada yang nyerobot lebih dulu. Gondoknya bukan main. Kadang-kadang sudah nyeruduk pura-pura Anda mungkin lebih tua, terus dia pakai topi begini. Atau mungkin pernah pengalaman di Indonesia bawa mobil. Ya, lagi bawa mobil tahu-tahu zek digituin. Saudara menyangkal diri. Supaya dari mulutmu tidak keluar kebun binatang. Betul apa betul? Nah kalau tidak menyangkal diri, keluarlah itu perkataan yang membuat anak-anakmu kaget. Ih kok papa begitu ya? Baru kelihatan papa aslinya. Oh mama begitu ya? Bikin kaget-kaget kepada anak-anak. Menyangkal diri. Menyangkal diri. Gak gampang saudara. Terus plus ada tambahan. Memikul salib. Bawa itu juga salibnya. Terus kita bawa salib. Kita pikul, kita bawa itu salib. Salib itu kan kita tahu gambaran penderitaan. Waktu Yesus bilang harus membawa salib, ya, memikul salib, ini berbicara penderitaan. Karena Yesus sebelumnya sudah bilang, aku akan banyak menderita, aku bahkan dibunuh. Yaitu di mana disalib. Ini sesuatu yang tidak enak. Buat orang zaman itu, mereka mengerti banget perkataan ini. Salib ini. Sesuatu yang tidak enak. Saudara, terkadang ya, saya masih ingat ada satu hamba Tuhan yang terkenal, seorang wanita. Itu mungkin 40-50 tahun yang lalu dia dipakai Tuhan banyak penyembuhan. Orang-orang banyak sembuh melalui beliau. Tetapi beliau sendiri menderita sakit. Dan bagi dia sakitnya tidak sembuh. Doain orang lain sembuh. Tetapi dia sendiri penyakit yang sama enggak sembuh. Kadang-kadang kita enggak ngerti. Dia pikul salib. Dia tidak boleh kecewa dengan keadaannya. Pikul salib. Dan tetap ikut Yesus. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita percaya bahwa mengikut Yesus adalah keputusan terpenting yang dapat dibuat seseorang dalam kehidupannya. Mengikut Yesus Kristus berarti berkomitmen untuk menjalani hidup kita menurut jalannya Tuhan. Bukan menurut jalannya kita.
dan menyerahkan keinginan kita pribadi kepada kehendak Allah. Kita sering dengar doa Yesus. Kalau boleh, ya Bapak, cawan penderitaan ini tidak perlu lewat aku. Kalau boleh. Kenapa Yesus berdoa begitu? Karena di dalam kemanusiaannya dia juga gak mudah menderita. Gak enak menderita. Ingat, dia mewakili kita sebagai manusia dalam penderitaan. Gak enak, saudara. Dia berkata, kalau boleh Bapak, aku gak perlu menderita. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu, kehendak Bapa di sorga yang jadi. Yesus mengalami buat kita penyangkalan diri yang luar biasa. Dia menyangkal diri. Kita punya keinginan, kita punya kemauan. Tetapi sebagai murid Kristus yang betul-betul mau ngikut Yesus, belajar menyerahkan keinginan kita kepada kehendak Allah. Jadi dalam firman Tuhan, tadi kita baca Yesus sendiri berkata kepada muridnya, orang-orang yang sudah mulai ikut-ikut Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya mau mengikut Yesus adalah keputusan. Dan juga sebuah komitmen. Dengan disertai pikiran yang terus diperbaharui sesuai dengan firman Allah. Karena penting saudara, dari pikiran kita ini akan menentukan keputusannya. Kita akan lihat kisah yang lain dari pengajaran dan percakapan Yesus dengan para muridnya. Bagaimana ketika pikiran orang-orang sebagian muridnya tidak diperbaharui, keputusannya mereka akhirnya keputusan yang menyedihkan. Kita mulai lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Saya akan bacakan, Anda pelan-pelan dengarkan bersama-sama juga. Yohanes pasal 6 mulai ayat 48. Yesus berkata, akulah roti hidup. 48 ayat 49, nenek moyangmu, dia berbicara kepada banyak orang Yahudi, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat 50, inilah roti yang turun dari sorga. Perhatikan nanti beberapa kali ada perkataan turun dari sorga. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, Yesus mulai ngomong, roti datang dari surga. Mereka mulai bingung. Padahal Yesus memberitahu, aku ini datang dari surga. Aku bukan datang dari bumi, aku datang dari surga. Mereka tidak paham. Kemudian Yesus mengajar lagi, aku akan berikan roti yang adalah dagingku. Bingung lagi mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang kematian. Karena kan kalau daging bisa dimakan itu kan Anda makan ayam kan ayamnya mati dulu saudara. Anda makan ikan ya normalnya ikannya mati dulu lah. Ya. Kemudian kita makan sapi ya masih matinya dulu. Yesus berbicara soal kematian. Mereka tidak paham. Kemudian ayat 52, perhatikan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Sampai di sini saudara. Para muridnya ini kita melihat bukannya mereka
merenungkan apa yang dikatakan Yesus. Dan kalau tidak mengerti mereka tanya, Rabi, Tuhan aku ini gak ngerti, tolong. Tolong kasih pengertian. Tetapi mereka di Alkitab mengatakan mereka bertengkar satu sama lain. Seringkali orang Kristen ributnya itu karena masalah yang tidak bisa dimengerti. Ribut, saudara. Bertengkar satu sama lain. Kita perlu belajar dari Ibu Maria. Ibu Maria, ibunya Yesus yang melahirkan. Itu ada satu kualitas yang jarang disebutkan di Alkitab atau dikhotbahkan terus. Maksudnya jarang dikhotbahkan. Disebutkan di Alkitab jarang dikhotbahkan. Yaitu disebutkan bahwa Ibu Maria itu ketika dia tidak mengerti. Saudara tahu Alkitab mencatatnya gimana? Apa yang dia tidak ngerti dia simpan. Dia tidak kemana-mana ngomong gua ngerti, gua kecewa gini bertengkar, malah enggak. Dia enggak ngerti dia simpan. Itu ada di dalam firman Tuhan. Ibu Maria itu kalau dia enggak ngerti dia simpan. Waktu babynya lahir itu para gembala datang dan cerita ketemu malaikat. Wah, ada suara luar biasa, ada ada konsep dari sorga kita lihat itu. Dan para gembala itu cerita sama Maria. Dan Alkitab mencatat ceritanya itu membingungkan buat dia. Tetapi semua itu disimpan di hatinya. Kalau Anda tidak ngerti tentang jalan Tuhan, jangan kecewa. Sebab kalau kecewa nanti bisa bertengkar. Stres. Simpan dulu aja. Tuhan aku saat ini gak ngerti kenapa mesti begini, tapi aku percaya. Aku percaya Engkau baik. Aku percaya Engkau pasti menolong. Aku percaya masalah ini bisa diselesaikan. Aku tidak ngerti Tuhan. Murid-muridnya pada ribut, bertengkar. Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, Tuhan sangat menekankan di sini kalau kita dengar baik-baik suara Tuhan tentang perjamuan kudus. Penting sekali mengambil perjamuan kudus. Walaupun mungkin kadang-kadang hati kita rasanya kita merasa bersalah, merasa berdosa, merasa apa. Jangan tinggalkan perjamuan kudus. Walaupun mungkin hati saudara merasa tidak enak. Minta ampun buru-buru sama Tuhan. Bereskan dan by faith ambil. Sebab kalau saudara bilang ya nanti dulu lah saya nggak akan mengambil perjamuan kudus. Sampai saya rasanya lega. Sampai saya beres masalah ini. Saudara, bersama Tuhan jangan nungguin masalah selesai. Ambil dulu. Nanti pelan-pelan pertolongan Tuhan menyertai. Makanya saya dorong apapun perasaan Anda. Kadang-kadang kan mungkin kalau saudara suami istri sebelum berangkat gereja ribut. Akhirnya di gereja ya gitu. Ya, tangannya juga begini aja. Ya, mungkin yang suaminya begini tangannya ya. Kalau istrinya ya hatinya gondok. Nah, biasanya kalau sudah gitu sulitnya banget ambil perjamuan kudus. Biasanya buru-buru ke WC dulu. Nggak mau ngambil perjamuan kudus. Saya dorong Anda, apapun perasaanmu, by faith ambil perjamuan kudus. Tuhan tolong saya. Tolong saya. Saya gondok sekali.
sangkal dirimu. Ambil perjamuan kudus. Karena Yesus menekankan sekali tentang pentingnya perjamuan kudus. Mengingatkan bahwa dia di dalam kita. Saudara, kalau Tuhan Yesus tuh saudara selalu ingat dia di dalam kita. Ya, artinya kemanapun Anda pergi kan dia di dalam kita ya. Betul kan? Nah, kalau saudara punya akal sehat yang benar. Punya hubungan yang benar dengan Tuhan dan ingat Roh Kudus itu Tuhan tuh ada di dalam kita. Enggak mungkin tuh para pria Kristen tuh masuk ke rumah-rumah pelacuran. Karena begitu lu masuk ke rumah pelacuran, Yesus ikut masuk. Karena Yesus di mana? Kan di dalam. Kalau kita ingat Yesus ini di dalam kita, enggak mungkin suami tempelengin istri di rumah. Kan enggak kelihatan Bapak Pendeta. Ya benar, enggak kelihatan Bapak Pendeta. Tetapi Yesus kan ada di dalam hatimu. Kalau Yesus di dalam hati kita, tidak mungkin istri-istri atau wanita ini bisa ngamuk-ngamuk luar biasa di rumah dengan suaminya atau bagaimana. Karena ingat Yesus ada di dalam kita. Kalau saudara ingat Yesus di dalam kita, nggak mungkin pulang gereja ngomongin Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Karena Yesus ikut nongkrong loh, sama-sama nimbrung di sana. Dengerin pembicaraan Anda. By the grace of God. Kami tidak pernah di rumah ngomong-ngomong kesalahan jemaat. Kami tidak pernah ngomong-ngomong kesalahan pendeta lain di depan anak-anak. Bahkan bagi pastor jarang sekali saya ngomong-ngomong kesalahan orang, bahkan sama istri saya jarang. Saya banyakkan dalam doa saja, udah banyakkan. Kalau saya kesel, saya ngomong aja sama Tuhan. Lagi jalan sendiri saya ngomong sama Tuhan. Daripada saya ngomongin ke orang lain dan Tuhan ikut nimbrung. Nggak enak hati saya. Karena dia di dalam. Halo? Amin? Nah kalau kita ini menyadari perjamuan kudus ini mengingatkan kita terus menerus dia di dalam kita. Itu melindungi kita untuk berbuat dosa. Orang Kristen berdosa karena dia lupa Tuhan di dalamnya. Lupa dia. Pendeta lupa nyolong duit gereja. Dia lupa Yesus itu bersama di situ ngitung duit. Ini real, pendeta pun nggak ada yang sempurna saudara, tidak ada. Tapi kalau kita ingat dia di dalam kita menolong kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Haleluya, amin. Ayat 57, Yesus berkata sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga. Kembali Tuhan menyatakan diri bahwa aku ini sebenarnya bukan dari bumi, aku dari sorga. Bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 59 semuanya dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ayat 60. Sesudah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah mendengar perkataan semuanya itu, bagaimana saudara? Berapa banyak? Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61, Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, mereka berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ketika orang-orang tidak mengerti, tadi kita lihat mereka mulai bertengkar. Kemudian mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bisa dengan banyak orang, bisa sendirian bersungut-sungut. Ini bersungut-sungut. Kemudian Yesus berkata juga, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan Yesus menggoncangkan iman. Kalau saudara membaca Alkitab dan imanmu tergoncang, berhenti berdoa, Tuhan tolong aku.
Imanku tergoncang saat ini. Aku bingung, aku stres, Tuhan tolong Tuhan. Amin saudara. Minta pertolongan Tuhan. Ayat 62, bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 64, tetapi di antaramu, kata Yesus, di antara para muridnya ada yang tidak percaya. Nah ini bingung saudara. Ngikut Yesus tapi tidak percaya. Nanti saya jelaskan ya. Di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara, Yesus tahu. Orang-orang yang ikut dia ternyata sebagian itu tidak percaya. Yang luar biasanya walaupun dia tahu, dia berikan kesempatan. Ini yang ajaib saudara. Haleluya. Kalau kita sudah tahu mau ditipu, enggak bakalan. Enggak bakalan saudara. Betul Pak, betul. Ya. Ya memang kita perlu hati-hati. Tapi Yesus ini luar biasa. Itulah bedanya Yesus dengan kita. Walaupun dia sudah tahu si Yudas ini bakalan mengkhianati, dia berikan kesempatan. Jadi Yudas dipilih Tuhan bukan karena Tuhan punya tujuan supaya dia mengkhianati saya. Tetapi Tuhan pilih Yudas supaya sudah dikasih kesempatan melihat kebenaran. Dia dikasih kesempatan. Berkali-kali dia lihat mujizat, dia ngikut Yesus sampai akhirnya. Tetapi pilihannya tetap mengkhianati Yesus. Ya. Nah, kemudian ayat 66 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Kalau orang yang belum percaya, belum pernah dengar Yesus, nggak ikut Yesus, ngerti. Tetapi ini orang yang sudah ngikutin, yang sudah dengar pengajaran Yesus, tetapi pada waktu Yesus ngomong sesuatu yang sangat penting tentang kebenaran demi kebenaran yang dia sampaikan, orang-orang itu tidak mau merendahkan hati belajar, akhirnya bertengkar, bersungut-sungut, imannya tergoncang, bukannya berdoa memohon pertolongan, tetapi mereka malah tambah ribut. Dan akhirnya Alkitab mengatakan waktunya datang, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus. Maka ayat 67 ini yang luar biasa. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid. Nah sekarang Yesus terfokus kepada 12 murid. Sebelumnya dia ngomong kepada semuanya, termasuk yang 12, termasuk yang puluhan, mungkin ratusan orang pada waktu itu. Nah sekarang yang masih tertinggal ini beberapa orang plus yang 12 murid ini. Dia fokus kepada 12 murid, Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau kita dengar baik-baik perkataan Yesus ini seperti nantang, saudara. Ratusan orang sudah pergi nggak ikut Yesus. Sisanya mungkin 20 orang, di dalam 20 orang itu ada 12 orang, nggak banyak lagi. Yesus malah ngomong, kamu nggak mau pergi ya? Seolah-olah nantang loh saudara. Ditantang seolah-olah. Kenapa begitu? Seolah-olah ditantang begitu. Karena Yesus ini tidak sekedar cari follower. Nggak sekedar cari follower. Ya. Kalau zaman sekarang di YouTube atau di sosial media yang tadinya followernya
300.000 mendadak cuma 100, wah udah stres luar biasa. Udah mungkin merencanakan sesuatu konten-konten yang nangis-nangis dan sebagainya supaya kembali. Yesus enggak. Yang 200.000 sudah pergi ya. Yang 100.000 enggak mau pergi juga. Itu Yesus. Dia lihat sama 12 murid. Kalian ini enggak mau pergi juga ya? Saudara renungkan. Perkataan Yesus itu perkataan yang perlu kita renungkan. Kenapa Yesus ngomong berani begitu? Karena dia tahu kebenaran. Dan dia mau menyampaikan yang benar kepada para muridnya. Haleluya. Dia menyampaikan kebenaran. Silakan kalau kamu mau meninggalkan. Kemudian Petrus menjawab ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Do you really want to follow Jesus? Sungguhkah kita mau mengikuti Yesus? Mau mengikuti Yesus adalah keputusan dan komitmen. Dengan disertai pikiran yang terus diperbarui sesuai firman Allah. Keputusan saudara. Tuhan tawarkan kepada 12 murid, kamu mau pergi silakan loh. Jangan enggak enak hati sama saya ya. Kira-kira begitu zaman sekarang ya. Silakan. Silakan. Kalau mau pergi silakan. Wow. Saya waktu merenungkan, wow. Tuhan engkau ajaib. Kalau tawaran ini diberikan kepada saya gimana? Lab, masih mau ikut? Yang lain udah pergi, kamu mau pergi silakan loh. Gimana saudara? Dylan, yang lain pada pergi loh. Kamu juga gak mau pergi ya? Yesus ngomong nih sama kita nih. Enrico, yang lain banyak yang pergi loh, teman-teman kamu gak ikut loh. Kamu gak ikut pergi. Yesus ngomong sama kita loh saudara. Ingat Yesus ngomong kepada muridnya. Dia tidak ngomong kepada non-Kristen. Dia ngomong kepada orang Kristen. Kamu mau ikut aku enggak? Ikut Yesus keputusan, komitmen. Dan terus diperbaharui pikiran. Sayangnya orang yang ikut Tuhan itu setelah sekian bulan mereka tidak memperbaharui pikiran mereka. Sehingga ketika Yesus ngomong lebih dalam tentang kebenaran mereka nggak sanggup dan kesombongan mereka keluar saudara. Aku nggak ngerti, ini apa ini, sulit ini memang, ini. Kalau saudara baca Alkitab tidak ngerti, hampir berlutut dan ngomong, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku nggak ngerti. Baca beberapa kali lagi, kalau tidak ngerti is okay. Dan ngomong, Tuhan aku nggak ngerti, aku percaya ini firman-Mu. Haleluya. That's how I grow. Itulah bagaimana pastor ini bertumbuh. Saya dulu bukan dari keluarga Kristen, saya nggak tahu Alkitab. Waktu awal-awal bulan-bulan pertama jadi Kristen saya sering nangis sendirian di kamar. Karena ente nyaho. Enggak tahu saudara. Kagak ngerti sama sekali. Tapi saya belajar untuk menghormati Tuhan. Akhirnya tahu-tahu Tuhan kasih pengertian demi pengertian saudara. Mengikut Yesus adalah keputusan dan komitmen. Karena Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dengan disertai selalu pembaharuan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang mungkin saudara pernah dengar atau tidak pernah. Tapi lagu ini luar biasa, sederhana. I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Keputusan kita saudara mengikut Tuhan. Tuhan mau ajak kita untuk boleh mengalami kebenaran. Kalau saudara dan saya tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, dan terus ngikut Yesus, kita tidak akan mengalami hal yang ajaib yang Tuhan sediakan. He is a good God. He is a good God. Dan saya bersyukur, pastor boleh bersyukur, almost 35 years, hampir 35 tahun saya boleh berjalan bersama Yesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back, I have decided. Saya bukan ikut sekedar gereja IFJF, saya bukan ikut kiri dan kanan, saya ikut Yesus. Dan saya berharap Anda berjemaat di sini bukan sekedar karena teman Anda di sini, karena pacarmu di sini, atau karena orang yang saudara naksir di sini, semua baik. Tetapi kiranya kita ikut Yesus karena I decided to follow Jesus. Keputusanku mengikuti Yesus. Karena penting sekali. Akan ada masa-masa di mana saudara akan digoncangkan imanmu. Dan kiranya kita tetap mengikuti Yesus apapun yang kita sedang hadapi. Mari kita makin bersama.